Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Ananda Fitri Nuridayati dengan NIM K76210414. Saya berasal dari kelas A. Saya merupakan mahasiswa aktif Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP UNS Angkatan 2021. Video ini ditujukan untuk memenuhi penugasan mata kuliah akuntansi pengantar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan membahas mengenai fixed asset. Pada materi ini, terdapat 7 sub pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama itu definisi, dan yang kedua karakteristik, yang ketiga cara memperoleh, yang keempat fixed asset berwujud, yang kelima faktor yang mempengaruhi penyusutan, yang keenam biaya selama penggunaan fixed asset, dan yang ketujuh atau yang terakhir metode penyusutan fixed asset. Definisi fixed asset. Fixed asset atau aktiva tetap adalah harta kekayaan atau aset yang dimiliki perusahaan dalam bentuk siap digunakan dan tidak untuk diperjualbelikan, melainkan untuk memperlancar proses produksi baik di bidang jasa, dagang, dan manufaktur. Aktiva tetap memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan memiliki nilai yang relatif tinggi. Selanjutnya ada karakteristik. Karakteristik dari fixed asset adalah yang pertama itu memiliki wujud fisik, dan yang kedua tidak untuk dijual, yang ketiga memiliki nilai yang relatif tinggi, yang keempat memiliki masa manfaat yang lebih dari satu periode akuntansi. Perlu diingat ya teman-teman, satu periode akuntansi itu 1 tahun atau 12 bulan. Selanjutnya ada cara memperoleh fixed asset. Yang pertama ada pembelian tunai. Aktiva tetap yang diperoleh dari pembelian tunai dicatat dalam pembukuan sesuai dengan nominal yang dikeluarkan. Jumlah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva tetap termasuk harga yang tercantum di faktur dan semua biaya yang dikeluarkan agar aktiva tetap tersebut siap dipakai. Contohnya adalah dalam pembelian gedung sekaligus tanahnya. Maka harga perolehan akan dialokasikan untuk gedung juga tanah. Alokasi harga dilakukan dengan melihat harga pasar relatif dari tanah ataupun gedung yang akan dibeli. Dicarilah harga gedung dan harga tanah yang sesuai. Setelah mendapatkan harga gedung dan tanah yang sesuai, kemudian akan dibandingkan dan menjadi dasar untuk alokasi harga perolehan. Yang kedua ada dibeli secara angsuran atau kredit. Pada aktiva tetap yang diperoleh melalui pembelian angsuran, harga aktiva tetap tersebut tidak boleh termasuk dengan bunga. Bunga selama masa angsuran dibebankan sebagai biaya bunga. Cara pencatatannya adalah proses pembayaran setiap tahun harus dibuat jurnal yang nantinya akan mengurangi utang sebesar pokok pinjaman yang dilunasi. Kemudian juga mendapat biaya bunga untuk tahun bersangkutan dan kreditnya kas adalah sebesar angsuran. Yang ketiga ada ditukar dengan surat berharga. Aktiva tetap yang diperoleh dengan cara ditukar dengan surat berharga, saham, atau obligasi perusahaan dicatat di dalam buku besar harga pasar saham atau obligasi yang digunakan sebagai penukar. Apabila harga pasar saham atau obligasi itu tidak diketahui, maka harga perolehan aktiva tetap ditentukan sebagai harga pasar aktiva tersebut. Pertukaran aktiva tetap dengan saham atau obligasi perusahaan akan dicatat dalam rekening modal saham atau utang obligasi sebesar nilai nominalnya. Dan selisih nilai pertukaran dengan nilai nominal akan dicatat di dalam rekening agio atau disagio. Yang keempat ada ditukar dengan aktiva lainnya. Aktiva lama digunakan untuk membayar aktiva baru, baik seluruhnya atau sebagian, di mana kekurangannya itu dibayar secara tunai. Seperti istilahnya tukar tambah teman-teman. Di sini ada contoh dari PT CDE yang menukar mobil perusahaan dengan sebuah mesin. Untuk harga perolehan mobil adalah sebesar 100 juta rupiah. Akumulasi penyusutan saat pertukaran adalah 20 juta rupiah, harga mesin sebesar 90 juta rupiah,
Dan dalam pertukaran ini, PT CDE menambah uang sebesar 5 juta rupiah. Maka pencatatannya adalah mesin sebesar 90 juta rupiah, akumulasi penyusutan mobilnya sebesar 20 juta rupiah, mobilnya sebesar 100 juta rupiah, kas sebesar 5 juta rupiah, dan keuntungan dari pertukaran aset tetap tersebut sebesar 5 juta rupiah. Yang kelima, terdapat diperoleh dari sumbangan atau hadiah. Untuk aktiva tetap yang diperoleh dari kondisi ini, pencatatannya bisa dilakukan menyimpang dari prinsip harga perolehan atau sebesar harga pasarannya. Contohnya adalah di tanggal 8 September 2020, PT CDE menerima peralatan kantor dari rekan bisnisnya secara gratis atau cuma-cuma yang berguna untuk menunjang kegiatan usaha PT CDE tersebut. Harga pasar peralatan kantor tersebut adalah seharga 5 juta rupiah. Maka jurnal transaksinya adalah peralatan kantor sebesar 5 juta rupiah, modal donasi dari rekan bisnis PT CDE sebesar 5 juta rupiah. Dan cara yang keenam adalah dibangun sendiri. Pada cara ini, umumnya dilakukan untuk pembuatan aktiva dalam bentuk perabot atau pendukung usaha lainnya yang dibuat langsung baik oleh karyawan atau tenaga khusus. Semua biaya yang dibebankan untuk pembuatan aktiva sendiri seperti bahan, upah langsung, dan factory overhead langsung, serta biaya of factory overhead tidak langsung. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fixed asset terwujud. Ayo teman-teman, tahu nggak sih apa aja yang tergolong di dalam fixed asset terwujud? Jika belum tahu, simak video ini baik-baik ya. Baik, contoh yang pertama adalah tanah. Yang kedua ada bangunan. Yang ketiga ada alat kantor. Alat kantor biasanya seperti laptop, komputer, dan lain sebagainya. Dan yang keempat ada mesin produksi. Dan yang kelima ada alat pengangkut. Biasanya itu berupa truk atau mobil box. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi penyusutan. Yang pertama itu harga perolehan aset atau acquisition cost. Adalah harga perolehan aset baik dalam kondisi baru ataupun bekas. Sebelum menghitung nominal penyusutan aset, Anda wajib mengetahui terlebih dahulu berapa harga aktiva sebelum dimiliki oleh perusahaan Anda. Harga perolehan tersebut nantinya digunakan sebagai dasar depresiasi nilai aktiva tiap periode tertentu. Yang kedua ada umur ekonomis atau estimated economic life. Faktor berikutnya yang perlu Anda pertimbangkan sebelum menghitung depresiasi adalah umur aktiva sampai nilai kegunaannya mencapai 0 atau diputuskan untuk dijual oleh perusahaan tersebut. Umur ekonomis aktiva dapat bervariasi tergantung jenisnya, mulai dari beberapa bulan hingga puluhan tahun. Yang ketiga ada nilai residu. Faktor terakhir dan terpenting dalam proses penyusutan aktiva tetap adalah nilai residu, yaitu nilai aktiva setelah dikurangi nominal depresiasi tiap periode tertentu. Nilai residu merupakan nilai akhir aset setelah mengalami pengurangan kualitas atau kerusakan, sehingga nominalnya bisa mencapai 0 rupiah jika memang sudah tidak bisa dimanfaatkan kembali. Selanjutnya kita membahas mengenai biaya selama penggunaan fixed asset. Yang pertama, biaya reparasi dan pemeliharaan. Jumlah biaya reparasi sangat bervariatif. Apabila reparasinya kecil, maka jumlah biaya reparasinya itu juga ikut kecil. Dan apabila reparasinya tersebut besar, maka jumlahnya juga akan ikut besar. Contoh, biaya reparasi yang kecil yang biasa terjadi adalah pergantian baut, pergantian mur, atau sekring mesin. Selanjutnya, biaya pemeliharaan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memelihara aktiva supaya tetap dalam kondisi yang baik. Misalnya, biaya pergantian oli, pengecatan, pembersihan, dan lain sebagainya yang mirip dengan biaya tersebut. Yang kedua, ada penggantian. Yang dimaksud dengan penggantian adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka untuk mengganti aktiva atau suatu bagian aktiva dengan unit yang baru.
yang mempunyai tipe yang sama. Pada penggantian biasanya terjadi oleh sebab aktiva yang sudah tidak berfungsi lagi. Yang ketiga ada perbaikan. Pengertian perbaikan adalah penggantian suatu aktiva dengan aktiva yang baru untuk mendapatkan kegunaan yang lebih besar. Perbaikan yang berbiaya kecil diperlakukan seperti halnya reparasi. Namun, perbaikan yang mengeluarkan biaya yang besar dicatat sebagai aktiva baru. Aktiva lama yang diganti dan diakumulasi penyusutannya dihapuskan dari rekening. Yang keempat ada penambahan. Pengertian penambahan adalah memperbesar atau memperluas fasilitas aktiva seperti penambahan ruang dalam bangunan. Biaya yang timbul dalam hal penambahan akan dikapitalisasi, menambah harga perolehan aktiva, dan didepresiasi selama umur ekonomisnya. Yang kelima ada penyusutan kembali. Biaya semacam ini akan dikapitalisasi sebagai biaya dibayar di muka atau beban ditangguhkan dan akan diamortisasi ke periode yang mendapatkan manfaat dari penyusunan kembali. Selanjutnya, metode penyusutan fixed asset. Terdapat beberapa metode penyusutan fixed asset. Yang pertama ada penyusutan garis lurus atau straight line method. Metode garis lurus adalah suatu metode penyusutan aktiva tetap di mana beban penyusutan aktiva tetap per tahunnya sama hingga akhir umum ekonomis aktiva tetap tersebut. Metode ini termasuk metode yang paling sering digunakan. Untuk penerapan matching cost principle, metode garis lurus digunakan untuk menyusutkan aktiva-aktiva yang fungsionalnya tidak terpengaruh oleh besar kecilnya volume produk atau jasa yang dihasilkan sebagai bangunan dan perawatan kantor. Adapun rumus penyusutan garis lurus adalah penyusutan sama dengan biaya perolehan dikurangi nilai sisa, hasilnya itu dibagi dengan taksiran umur manfaat ekonomi. Yang kedua ada metode penyusutan saldo menurun ganda atau double declining balance method. Metode ini merupakan metode penyusutan aktiva tetap ditentukan berdasarkan presentase tertentu dihitung dari harga buku pada tahun yang bersangkutan. Presentase penyusutan besarnya 2 kali presentase atau tarif penyusutan metode garis lurus. Jadi di metode ini itu penyusutannya lebih besar 2 kali daripada metode garis lurus. Di sini ada rumus penyusutan aktiva tetap metode menurun ganda adalah penyusutan sama dengan 2 dikali 100% dibagi umur ekonomis dikali dengan harga buku aktiva tetap. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai fixed asset. Jika teman-teman masih ada yang belum paham atau masih ada yang ingin ditanyakan, bisa banget tanya di kolom komentar di bawah ini ya teman-teman. Jangan ragu-ragu buat bertanya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.